Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lucian Novita Rizky dengan NIM 246151061 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3B. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat meningkatkan kemampuan membaca, yaitu membaca ide. Nah, apa sih membaca ide itu? Membaca ide adalah kegiatan memahami gagasan pokok atau pesan utama dalam teks. Jadi, bukan cuma sekedar baca kata-katanya aja, tapi kita juga fokus ke makna, isi, dan bahkan pesan tersirat yang ada di dalam bacaan tersebut. Kalau kita membaca ide, ada beberapa ciri yang bisa dilihat ya teman-teman. Ciri yang pertama, kita bisa mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung. Ciri yang kedua, kita tahu tujuan penulis dalam teks tersebut. Ciri yang ketiga, kita bisa menghubungkan isi bacaan dengan pengetahuan kita sendiri. Dan yang terakhir, kita mampu menyimpulkan pesan umum dari teks tersebut. Kemudian supaya lebih mudah tentunya dengan mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ya teman-teman. Langkah yang pertama, baca teks secara keseluruhan dulu. Dan langkah yang kedua, tandai gagasan pokok di setiap paragrafnya. Dan langkah yang ketiga, cari hubungan antar paragraf atau kata. Kemudian baru deh rumuskan kesimpulan utamanya. Nah, untuk itu, ini adalah buku yang berjudul Tips Sukses Meresensi Buku di Koran karya N. Mursidi. Nah, aku membaca di bab 5 yaitu langkah-langkah dalam meresensi buku, tepatnya di halaman 115 poin keempat yaitu terkait membuat kalimat pembuka yang mengesankan. Sekarang kita coba membaca ide dari sebuah kutipan buku dengan langkah-langkah yang sudah kita sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, ini bukunya ya teman-teman. Kemudian halaman 115 poin keempat. Langkah pertama, kita baca teksnya secara keseluruhan dulu ya. Prolog atau kalimat pembuka sebuah tulisan resensi buku itu tidak dapat disangkal, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu, saya menyarankan kepada setiap resensi buku, terlebih bagi resensi pemula, untuk tak gegabah dalam membuat prolog. Dengan kata lain, tuntutan untuk membuat prolog yang bagus. Bahkan ada yang mengesankan dan kuat itu. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Selanjutnya, langkah kedua yaitu tandai gagasan pokok. Gagasan pokoknya prolog dalam resensi buku punya kekuatan besar sehingga harus dibuat dengan baik, mengesankan, dan kuat. Kemudian langkah ketiga, cari hubungan antar bagian kalimat. Karena teks ini hanya satu paragraf, maka hubungannya terlihat dari alur kalimatnya. Nah, untuk itu dari awal sampai akhir, teks jelas menunjukkan bahwa prolog itu penting, lalu muncul saran, akhirnya ada tuntutan untuk membuat prolog yang bagus. Langkah keempat baru merumuskan kesimpulan utamanya. Jadi kesimpulannya, prolog adalah bagian penting dalam resensi buku sehingga tidak boleh dibuat asal-asalan. Nah, setelah kesimpulan tadi, lalu apa sih perbedaan membaca ide dan membaca bahasa? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Membaca ide itu beda dengan membaca bahasa. Kalau membaca ide itu fokusnya kita pada gagasan pokok dan pesan teks. Pesan dalam teksnya ya. Kemudian tujuannya untuk menemukan makna dari kesimpulan dan hasilnya berupa ringkasan isi bacaan. Sementara membaca bahasa fokusnya pada struktur bahasa, kosakata atau gaya penulisan, serta tujuannya memahami untuk bahasa yang dipakai penulis dan hasilnya berupa analisis bahasa bacaan. Kemudian apa sih manfaat membaca ide? Nah, kenapa kita perlu belajar membaca ide? Karena manfaatnya banyak banget loh teman-teman. Kita jadi bisa memahami isi teks secara lebih mendalam, serta kemampuan berpikir kritis yang meningkat, kemudian wawasan kosakata dan tata bahasa juga makin luas, dan yang gak kalah penting, kita jadi lebih mudah menyusun tulisan dengan baik. Jadi membaca ide itu ibarat kunci untuk membuka makna terdalam dari sebuah bacaan. Bukan cuma sekedar membaca, tapi memahami pesan yang ingin disampaikan penulis.
Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang membaca ide mulai dari pengertian, langkah-langkah, sampai contoh penerapannya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua untuk lebih mudah memahami isi bacaan sekaligus meningkatkan keterampilan membaca. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.